Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro terus digencarkan pemerintah. Sejumlah wilayah di tingkat terkecil aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan 3T. Selain itu, program vaksinasi COVID-19 bertahap sudah dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, saat ini kasus COVID-19 di Indonesia mulai melandai. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bahkan menargetkan Indonesia harus bebas COVID-19 saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2021. Telah terjadi penurunan sebanyak 15.000 orang dalam kurun waktu sekitar 1 minggu. Artinya, ada hal yang positif yang telah terjadi yang dilakukan oleh semua pihak dalam pengendalian COVID ini. Mudah-mudahan dengan inovasi dan kerja keras yang tiada henti, kita semua bisa semakin mampu menekan kasus ini. Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita betul-betul harus bebas dari COVID. Artinya, COVID betul-betul dalam posisi yang dapat dikendalikan. Warga diimbau disiplin menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, ada target tadi 17 Agustus Indonesia merdeka atau bebas dari COVID di perayaan nanti, kemerdekaan kita. Bukan sembarang target, tapi juga ada ikhtiar di sini. Apapun itu kita aminkan saja dulu, karena yang penting kita berusaha untuk yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan di segmen ini saya akan berbincang dengan epidemiolog kita. Pasti sudah Anda kenal berkali-kali. Ada di mana-mana, berbagai TV ini nggak bosan-bosan. Pak Pandu Riono di ujung Zoom call. Apa kabar Pak Pandu? Kabar baik, Mas. Sehat ya, Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Pandu sudah mau berbincang lagi. Kita tahu bahwa ada vaksinasi tahap 2 dengan 30 lebih juta dosis untuk sasarannya adalah lansia dan juga para pelayan publik, petugas pelayan publik, termasuk ada pedagang di sana, lalu juga wartawan saya dan media dan juga beberapa pejabat publik. Anda melihat vaksinasi tahap kedua ini seperti apa sasarannya? Sudah tepatkah atau ada kritisi? Ya, jadi tahap kedua itu seharusnya masuk ke tahap pertama, terutama lansia. Oke. Jadi lansia itu adalah kelompok yang paling rawan, artinya dalam pengertian sebagian besar mereka harus masuk rumah sakit dan kalau mereka masuk rumah sakit, sebagian besar juga akan meninggal. Jadi kematian itu hampir separuhnya kontribusinya itu dari usia 60 tahun ke atas. Okay. Dengan kita memprioritaskan kelompok ini, harapannya adalah angka hospitalisasinya akan menurun dan kemudian angka kematiannya juga akan menurun. Okay. Karena sudah terbukti dari beberapa pengalaman negara yang memprioritaskan kelompok lansia. Selain nakes itu terjadi penurunan hospitalisasi yang cukup signifikan. Okay. Dan bahkan angka kematiannya menurun dari tadinya sekitar 30% lebih menjadi sekitar hanya 7%. Itu belum semuanya divaksinasi. Dengan jadi kata sebenarnya lain, ini suatu prioritas yang penting sekali. Terus kedua adalah kedua adalah guru. 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 Nah, guru itu paling penting. Karena apa? Dibandingkan pedagang ya. Karena kita sedang menghadapi selama setahun ini proses belajar mengajar itu terganggu. Ya karena ada proses daring, jadi orang yang punya gadget aja, yang punya HP, punya akses pulsa yang bisa mendapatkan akses pengetahuan yang lebih banyak. Dan ini menurut saya harus cepat-cepat dilakukan upaya untuk sekolah kembali seperti biasa atau kita hibridnya makin banyak tatap mukanya. Oke, jadi dua tadi yang kalau saya highlight bahwa lansia pasti akan ada korelasinya dengan fasilitas kesehatan ya karena kita tahu kita hampir collapse dengan segala macamnya. Kalau lansia tadi di take care atau kita manage dengan baik, ya beberapa negara sudah menunjukkan hasil yang tadi cukup baik ya, Pak Pandu ya, untuk dalam hal untuk fasilitas kesehatan yang bisa at least kita bisa tangani. Nah kalau untuk guru sendiri Anda meng-highlight tadi bahwa
penting sekali karena sudah terlalu lama belajar daring. Takutnya ya tadi kalau bidang pendidikan. Anda melihat juga kan kita tahu ada pedagang di sini, kalau saya lihat lagi ada pejabat publik, lalu wakil rakyat, tokoh agama, atlet, wartawan, pekerja media, sektor pariwisata, lalu pelayanan publik, petugas keamanan. Anda melihat klasifikasinya di sini, apakah sudah cukup baik? Ya selain tadi Anda yang highlight adalah lansia dan guru. Ya, jadi gini, kemudian kelompok vulnerable lainnya adalah kelompok yang karena pekerjaannya dia bertemu dengan banyak orang. Baik. Ya, jadi risikonya besar sekali untuk terinfeksi atau menularkan pada yang lain. Jadi apakah jurnalis, apakah pelayan publik yang lain, ya termasuk pedagang, tentunya memang menjadi prioritas. Jadi nanti itu harusnya tidak menunggu satu selesai baru yang lain, tapi semuanya overlapping saja di suatu wilayah. Dan ini yang paling penting adalah bukan hanya kelompok yang paling penting, tapi juga wilayah. Wilayah mana yang paling diprioritaskan adalah wilayah-wilayah yang mengalami pandemi yang luar biasa, seperti Jabodetabek, seperti Bandung Raya, seperti Semarang Raya atau Surabaya Raya. Jadi dengan demikian maka kita bisa menekan secara signifikan karena akan memberikan daya ungkit yang luar biasa dalam menekan transmisi. Karena kalau kita bisa menekan transmisi, kita akan mampu menekan angka reproduktif dan angka yang masuk rumah sakit juga akan turun dan juga akan angka kematian akan turun. Sehingga kita mengalami fase yang kita sebut sebagai pandemi terkendali. Baik. Ini juga Pak Pandu menarik bahwa yang saya baca bahwa memang besarnya sasaran vaksinasi ini terkonsentrasi di 7 provinsi, Jawa dan Bali. Kenapa Jawa dan Bali? Saya baca juga karena memang pertimbangannya 70% kasus COVID ini memang ada di Jawa Bali. Apakah ini memang keputusan yang bijak untuk 70% tadi Jawa Bali 7 provinsinya seperti itu? Ya, kan bukan berarti prioritisasi kan bukan berarti meninggalkan lain, kan? Tapi kan antriannya. Jadi kan kita harus memberikan usaha yang memberikan daya ungkit untuk menekan penularan adalah di mana di area yang sangat tinggi risiko penularannya. Dengan demikian memang ini termasuk yang menurut saya tepat sekali dan Jawa Bali, itu perlu diimplementasikan Jawa Bali. Dan kemudian kita menyasar pada kelompok di luar Jawa Bali, wilayah mana lagi misalnya Sulawesi Selatan atau Medan. Dan ini yang menurut saya menjadi penting karena kita bukan meninggalkan ada provinsi yang diabaikan, tidak. Tetapi usaha strategi untuk mencapai pandemi terkendali, ya begitu caranya. Dan itu kan juga harus juga dijamin stok dan distribusinya kan, stok vaksinnya dan distribusinya. Itu kenapa pemerintah fokus di tadi 7 provinsi di Jawa Bali karena memang angkanya tinggi di Jawa Bali ya, tanpa mengabaikan wilayah lain Pak Pandu ya. Pak Pandu, kita bicara juga menarik tadi dari Pak Doni Monardo tadi bahwa ada target 17 Agustus ya ikhtiarnya kita bisa bebas. Mungkin nggak sih? Ya. Kan Pak Doni bilangnya 17 Agustus mendatang. Iya. Dia mungkin iya benar. Bukan tahun ini 17. Tapi kita mengasumsikan tahun ini gitu kan. Mungkin tidak tahun ini ya kan karena sasarannya cukup besar dan banyak. Tetapi tahun depan mungkin atau ya harapannya akhir tahun ini kita sudah bisa mengendalikan lah ya paling tidak ya. Betul gitu sehingga ini kan simbolik ya, simbolik 17 Agustus kan hari kemerdekaan. Kita harus merdeka dari penjajahan virus ini, COVID-19. Jadi sebenarnya ya kita tadi kembali lagi ini kan ikhtiar usaha ya Pak Doni ya, Pak Doni lagi, Pak Pandu bahwa harus kita ya apresiasi kerja bareng walaupun tadi memang it takes time. Walaupun nggak tahun ini, tapi at least tadi. Saya senang loh kalau sudah pasang target gitu senang. Karena selama ini seperti nggak punya tujuan. Kalau punya target, nah sekarang bagaimana mencapai target itu? At least kita punya goal, kita punya tahu jalannya ke arah situ ya, Pak Pandu ya. Betul. Nah Pak Pandu, kita tahu ini vaksinasi tahap kedua, ada tahap-tahap selanjutnya. Yang tahap pertama tenaga medis sudah selesai dan alhamdulillah ya hasilnya juga cukup baik, tidak ada kejadian atau hal-hal yang
signifikan yang begitu merugikan atau apalah gitu. Semuanya, let's say mostly all good seperti itu. Nah, Anda melihat vaksinasi tahap kedua ini, apa yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah? Karena ini cakupannya masyarakat umum ya, beberapa masyarakat luas yang bukan tenaga medis atau yang edukasinya terhadap virus dan juga edukasi terhadap vaksin ini mungkin masih kurang banyak atau sedikit minim seperti itu. Ya, yang masyarakat khawatirkan kan pengaruh lain daripada vaksin ya. Kalau efek perlindungannya semuanya ingin gitu kan. Mereka khawatir sekali kalau ada efek yang tidak diharapkan. Betul. Dan menurut saya dengan jenis vaksin yang kita sekarang pakai ini itu yang paling aman dari semua jenis vaksin. Karena selama ini tidak pernah dilaporkan adanya efek yang merugikan. Ini kan teknologi yang sudah kita buat sejak tahun 1950 dan dipakai untuk vaksinasi dasar dan banyak sekali vaksinasi juga pada orang dewasa yang menggunakan teknik yang sama. Jadi vaksin yang ini kalau untuk keamanan paling aman. Paling aman. Dan jadi jangan khawatir kalau ada gilirannya. Jangan ragu. Jadi kan dulu orang ragu karena masih belum jelas vaksin yang mana, apakah efekasinya. Jangan mikirkan efekasi, angka itu bisa berubah-ubah. Oke. Ini kita pernah bahas. Berubah-ubah tergantung kita sendiri. Kalau kita pengen ini dengan baik dan terima, itu akan memberikan efek perlindungan. Semua vaksin memberikan efek perlindungan yang menurut saya lebih dari 70%. Baik, jadi sudah banyak sekali justifikasi dari epidemiolog, tenaga medis ya, even Pak Presiden sendiri. Jadi ayo kita sama-sama tadi berani vaksin karena ini manfaatnya bukan untuk kita sendiri ya. Pak Pandu ya, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk masyarakat. Kalau saya melihatnya gini, kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban bela negara. Dengan vaksinasi bahwa kita sebenarnya membela negara kita. Makanya kan dikaitkan dengan 17 Agustus, kemerdekaan dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu lah bahwa ini bukan untuk menimbulkan masalah baru, tapi untuk menyelesaikan supaya pandemi ini bisa selesai dengan cepat. This is a new way for us to contribute ya, Pak Pandu. Untuk nantinya 17 Agustus yang akan datang, walaupun nggak disebutkan. Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Ya. Sehat-sehat, kita tunggu nanti lagi perbincangan ke depannya. Semoga akan banyak kabar baik, Pak Pandu ya. Terima kasih, sehat-sehat Pak. Betul, akan datang kita harus jauh lebih baik dari sekarang. Amin ya Allah. Baik, sampai jumpa Pak. Oke, demikianlah perbincangan kita di Indonesia Bicara hari ini. Semoga tadi apapun yang kami bahas bisa menjadi edukasi untuk kita bersama, sama-sama untuk tadi membangun trust bahwa vaksin ini sudah sangat aman dan kita semua yang berhak mendapatkan ini harus mensyukuri dan juga tadi belajar untuk saling edukasi bahwa this is safe, ini untuk kita bersama, untuk bangsa dan negara. Saya Herjunus Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.